Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita membahas terkait dengan formasi tenaga honorer diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 yang katanya jumlahnya sangat minim. Lalu bagaimanakah sebenarnya nasib tenaga honorer jika memang formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah itu sangat minim? Lalu bagaimana tanggapan Menpan RB Abdullah Azwar Anas terhadap para tenaga honorer? Silakan ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas telah menjelaskan mengenai kebijakan seleksi CPNS 2024 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Pemerintah diketahui sebelumnya sudah mengumumkan bahwa formasi CPNS dan P3K 2024 itu memang disiapkan cukup banyak. Jadi memang rekor terbaru pada seleksi ASN tahun 2024 itu memiliki dan disiapkan formasi terbanyak sepanjang masa, yakni sebanyak 2.300.000 formasi. Instansi pusat itu mendapatkan jatah 429.000 yang terdiri dari 207.000 CPNS dan 221.000 formasi P3K. Sementara untuk instansi daerah itu sebanyak 1,8 juta formasi yang terdiri dari 483.000 lowongan CPNS dan formasi P3K sebanyak 1,3 ribu. 1.300.000 maksud saya formasi. Nah, perincian untuk kuota formasi P3K instansi daerah, instansi guru itu sebanyak 419.000, tenaga kesehatan 417.000, serta tenaga teknis sebanyak 547.000. Di formasi P3K 2024 untuk instansi daerah, memang untuk formasi tenaga teknis menempati urutan pertama dengan formasi terbanyak. Menteri Anas pun mengungkapkan dari total kebutuhan ASN tahun 2024 yang berjumlah 2,3 juta formasi, sebanyak 22%-nya memang dialokasikan untuk tenaga pendidikan daerah. Namun rekan-rekan sekalian, Anas di rakor pengadaan ASN guru menyebutkan bahwa dari total kebutuhan ASN nasional, untuk kebutuhan ASN di Pemda telah disiapkan sebanyak 419.000 atau 22% untuk pemenuhan ASN guru di instansi daerah. Diuraikan bahwa kebutuhan instansi pusat itu terdiri dari 207.000 CPNS yang akan dibuka untuk lowongan dosen, guru, dan tenaga kesehatan. Jadi untuk tenaga guru masih ada peluang untuk diangkat menjadi CPNS, akan tetapi untuk pengangkatan CPNS ini hanya berasal dari pelamar umum, sehingga tenaga honorer tidak bisa mendaftar di CPNS dengan menggunakan dan memanfaatkan status honorernya. Jika memang tenaga honorer ingin menjadi PNS guru, maka dia harus melamar sebagai pelamar umum. Nah, rekan-rekan, Anas juga menyebutkan bahwa 221.000 kebutuhan P3K ini akan dibuka lowongan guru, tenaga kesehatan, dan serta tenaga teknis. Sementara untuk kebutuhan instansi daerah sebanyak 483.000 CPNS untuk lowongan teknis serta 1,3 juta untuk kebutuhan P3K guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Jadi memang sebanyak 1,7 juta itu formasi ASN untuk pemerintah daerah. Begitu besar formasi yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun ini. Nah, rekan-rekan, walaupun mungkin batas usulan formasi telah ditutup, akan tetapi per saat ini telah masuk susulan dari 478 formasi. 407. Jadi rekan-rekan sekalian, per saat ini telah masuk usulan dari 478 instansi daerah untuk formasi guru. Nah, dari usulan tersebut, keterangan resmi Humas Kemenpan RB menyebutkan bahwa sebanyak 169 instansi daerah mengusulkan 22.142 formasi guru CPNS
Jadi memang masih ada daerah yang mengusulkan untuk formasi guru CPNS. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk guru CPNS ini itu hanya bisa dilamar dengan status pelamar umum. Tenaga honorer tidak bisa melamar pada formasi guru CPNS. Akan tetapi dari data yang ada bisa dilihat bahwa memang masih banyak daerah yang mengusulkan untuk formasi guru CPNS, sedangkan 155.000 itu usulan P3K guru diajukan oleh instansi daerah. Namun pemerintah akan membuat kebijakan khusus untuk usulan formasi guru sebagaimana yang diungkapkan keterangan resmi dari Humas Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara yang menyebutkan bahwa pihaknya menghimbau daerah agar mengoptimalkan usulan formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah daerah masih diberikan kesempatan untuk mengusulkan formasi agar supaya pemenuhan kuota guru ini dapat dilakukan khususnya bagi instansi daerah. Nah, rekan-rekan sekalian, dari apa yang dikatakan oleh Kemenpan RB ini menyebutkan bahwa memang pemerintah daerah masih minim dalam mengusulkan formasi termasuk juga untuk formasi tenaga guru. Sementara itu, sebagai upaya pemenuhan 1 juta guru yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan, maka Kemenpan RB berhasil meningkatkan tingkat keterisian formasi guru menjadi di atas 78%, dari sebelumnya hanya berkisar 58%. Di sisi lain, Menteri Anas juga berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau honorer yang targetnya memang rampung pada akhir tahun ini. Penyelesaian tenaga non-ASN ini kami dasarkan pada database yang ada di BKN. Jadi ini penegasan berkali-kali disampaikan oleh Menpan RB bahwa penyelesaian persoalan tenaga non-ASN itu berdasarkan dari data yang ada di dalam database Badan Kepegawaian Negara. Jadi kemungkinan besar pada tahun ini penyelesaian tenaga honorer masih diprioritaskan kepada honorer yang telah terdaftar di database. Sementara PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Aba Subagio, juga menjelaskan bahwa Kementerian Pan RB masih membuka ruang lebih untuk usulan formasi guru. Khusus untuk instansi daerah di Regional 2 masih bisa mengusulkan kebutuhan guru melalui e-formasi hingga dengan 2 Maret 2024. Rekan-rekan, meskipun pada tanggal 17 Februari yang lalu usulan formasi itu sudah ditutup, akan tetapi khusus untuk formasi guru masih diperpanjang dan dibuka ruang untuk mengusulkan melalui aplikasi e-formasi hingga dengan tanggal 2 Maret 2024. Dengan afirmasi ini harapannya Kemendikbudristek bisa mengoptimalkan usulan guru, bahkan kalau bisa hingga memenuhi target 1 juta guru. Demikian rekan-rekan video kali ini, bagaimana tanggapan? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.